Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ah, dan makalah atau nasihat yang ke-9. Qala Jibrilu alaihi salam, berkatalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya, beliau berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta." Ya, is itu dari kata asa ya'isu. Ya, asa ya'isu isatan. Ya, muncul dari akar kata yang sama, kata Aisyah. Ya, yang arti literalnya dia yang hidup. Aisyun. Ya, dia yang hidup. Kalau perempuan berarti Aisyatun. Gitu ya. Muncul dari akar kata yang sama, kata ma'isyah. Ya, artinya sumber kehidupan. Ya, ma'isyah. Guyonannya biasanya ya cari Aisyah sekaligus cari ma'isyah. Ya, gitu. Nah, ini dari kata asa ya isu yang artinya hidup. Ya, Aisyah ma'isyah, ya, atau iskariman aumut syahidan. Nah, ini hiduplah kariman, mulia, iskariman aumut syahidan, atau matilah secara syahid. Jadi kata is bentuk kata perintah yang artinya hiduplah. Ya. Masyita, ya, masyita, syita dari kata sa'a yasa'u, ya, artinya berkehendak. Nah, domirnya kamu menjadi ta, gitu ya, sehingga syikta, hiduplah kamu sesukamu, sekehendak hatimu, gitu ya. Fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan menjadi mayit, akan menjadi bangkai. Artinya hiduplah wahai Muhammad sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Nah, ini li'anna akhiral hayyi mayyitun, karena akhir dari kehidupan, akhir dari semua yang hidup adalah mayyit, adalah menjadi bangkai, menjadi jenazah, mati. Ya. Ini poin yang pertama dari perkataan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, fa innaka mufariquhu. Wa ahbib, dan cintailah, kasihilah, man syi'ta, siapapun sesukamu, sekehendakmu, fa innaka mufariquhu, karena sesungguhnya engkau akan meninggalkannya. Mufarik itu jamak, itu bentuk fa'il dari faraqa yufariku, ya, atau farraqa yufarriku, itu artinya meninggalkan. Mufarikun artinya yang meninggalkan. Ya, jadi dan cintailah siapapun sekehendakmu, sesukamu, fa innaka, karena sesungguhnya engkau mufarikuhu, akan meninggalkannya, karena sesungguhnya engkau pasti meninggalkannya. Ay mufariku man syi'ta bil mauti, atau kata Imam Nawawi, engkau akan meninggalkan siapa yang engkau kehendaki bil mauti, dengan kematian. Apakah dia yang kau cintai yang mati duluan, meninggal duluan, atau engkau yang mencintainya, ya, berpisah dengannya karena engkau yang meninggal duluan. Nah, ini poin yang ketiga dari perkataan Jibril ini, wa'mal masyita, ya, dan berbuatlah sekehendakmu, sesukamu, lakukan, terserah kamu deh, bahasa kasarnya begitu. Fa innaka majziyun bihi, karena sesungguhnya engkau akan, ya, dibalas atau mendapatkan balasan karenanya. Nah, ini li'anna al-ibadah, kata Imam Nawawi, karena semua hamba, ya, majziyuna bi a'malihim, itu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. In khairan, ya, aslinya in kana khairan,
Kalau amalnya itu baik, fa khairun, maka balasannya adalah kebaikan. Wa in syarran, dan jika amalnya adalah keburukan, fa syarrun, maka balasannya juga keburukan. Nah, ini Bapak Ibu, ya, nasihat yang ke-9 yang diambil dari perkataan malaikat Jibril yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tuliskan kembali ya, nasihat yang ke-9 ini, ya Muhammad iskari isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu karena engkau pasti mati. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah siapa saja semaumu, gitu ya. Fa innaka mufarikuhu, karena engkau pasti berpisah darinya. Wa amal ma syi'ta, dan berbuatlah semaumu. Fa innaka majziyun bihi, karena engkau pasti akan mendapat balasannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya banyak yang meriwayatkan. Ya, di antaranya diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat nomor 4278. Diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim ya, di dalam kitab Hilyatul Auliya, ya, Hilyatul Auliya. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak nomor 7921. Bagaimana kualitas hadis ini? Ya, hadis ini dinyatakan sebagai hadis hasan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Silsilatul Ahadis As-Sahihah. Ya, jilid 2 halaman 483. Nah, hadis hasan itu adalah satu predikat hadis di dalam ilmu mustalahul hadis yang dipopulerkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis itu aslinya hanya ada dua kategori, ya, sahih dan dhaif. Ya, hadis sahih berarti hadis yang sahih, ya, valid ininya apa namanya, dari sisi matannya, dari sisi sanadnya, gitu ya, tersambung kepada Nabi. Ya, kebalikannya yaitu hadis dhaif, hadis lemah yang diyakini tidak tersambung kepada Nabi. Nah, tengah-tengah antara sahih dan dhaif, dikatakan sahih kualitasnya tidak sampai sepenuhnya, ya, diriwayat dari para perawinya, mungkin sisi sikoh dobitnya, ketelitiannya dan lain sebagainya tidak sampai dalam kategori hadis sahih. Namun hadis ini juga tidak sampai, ya, dikatakan sebagai hadis lemah, hadis dhaif, maka disebut dengan hadis hasan. Ya, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Ya, dia hasan karena ada banyak perawi yang lain yang mendukung, begitu ya. Maka disebut dengan hasan li ghairihi. Nah, hadis ini termasuk hadis hasan. Di antara kritik, ya, ada yang menganggap hadis ini adalah hadis yang gharib, gitu ya, hadis yang gharib. Ada dari sisi matanya yang dianggap apa ya, gharib itu asing, begitu ya. Ya, aneh, begitu ya. Apa dari sisi keanehannya? Ya, ucapan malaikat Jibril yang memanggil Nabi Muhammad dengan namanya, yaitu panggilan yang dalam bahasa Jawa jangkar, gitu ya. Misalnya namanya Abdullah, Abdullah, gitu. Tidak pakai Pak, tidak pakai Le atau Pak D, begitu ya. Nah, ini dianggap panggilan yang jangkar, gitu ya. Tidak ada sopan-sopannya, gitu ya. Ya Muhammad, langsung begitu, wahai Muhammad. Padahal ya, selama ini yang ditemukan itu Nabi Muhammad tidak pernah, jarang sekali atau hampir tidak pernah dipanggil namanya secara jangkar. Dipanggil ya Nabi, ya Ayuhan Nabi, atau ya Rasulullah. Nah, ini kok aneh. Gitu. Ada yang menganggap begitu, menilai hadis ini gharib di sini. Kok malaikat Jibril memanggilnya secara jangkar, ya Muhammad, bukan ya Nabi atau ya Rasulullah. Ya.
Ya, padahal Allah sendiri begitu ya di dalam Al-Qur'an ya, dalam konteks memanggil Nabi ya, dalam memanggil itu berarti Nabi menjadi mukhatab, menjadi komunikan langsung. Ya, saya coba lacak di aplikasi Al-Qur'an begitu, saya menemukan Allah selalu memanggil Nabi itu dengan ya ayyuhan nabi, dengan predikat kenabiannya, gitu ya. Tidak ditemukan ya Muhammad, gitu ya. Kecuali kalau Nabi Muhammad menjadi orang ketiga, ya, itu baru kemudian disebut namanya Muhammad oleh Allah. Nah ini termasuk keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibanding nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya banyak di dalam ayat itu yang dipanggil oleh Allah dengan namanya, ya Musa, ya Israel misalnya, atau apa namanya, ya langsung. Ya, tetapi Nabi Muhammad, terkhusus untuk Nabi Muhammad, Allah memanggilnya dengan penuh keistimewaan, tidak memanggilnya dengan nama, tetapi Allah memanggilnya dengan panggilan kesayangan, ya ayyuhan nabi. Nah ini. Maka terasa hadis ini dikatakan gharib, kok malaikat memanggilnya dengan namanya sekali. Ya, secara jangkar, ya Muhammad. Nah, ini dianggap aneh. Nah, Bapak Ibu, ya, Jibril berbicara kepada Nabi dalam konteks beliau sebagai salah seorang hamba dari hambanya. Nah, ada yang menjelaskan, mensarah hadis ini, mengapa malaikat Jibril memanggilnya langsung, gitu ya, dengan namanya. Ya, sesuai dengan konteksnya, ya, bahwa beliau sebagai seorang hamba, sebagaimana hamba-hamba Allah yang lain, tidak dalam konteks sebagai nabi ataupun rasul. Nah ini, sehingga perkataan malaikat Jibril dalam hadis ini adalah sebuah perkataan yang cocok dan baik untuk semua hambanya. Nah ini ada yang mensarah mengapa sebutan namanya langsung, bukan sebutan predikat sebagai nabi. Nah, ada yang melihat konteksnya adalah konteks nabi sebagai hamba manusia biasa sebagaimana kita. Untuk menunjukkan bahwa hadis ini juga dinasihatkan kepada kita semuanya, gitu ya. Tidak dalam konteks nabi secara khusus atau Muhammad secara khusus, tidak begitu. Nah ini, tapi tetap saja ada orang yang menilainya sebagai hadis yang gharib. Sebagaimana perkataan Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah meninggal dunia, gitu ya, itu kan terjadi kegaduhan, gitu. Karena para sahabat tidak, seakan secara psikologis tidak menerima bahwa Nabi itu meninggal. Sampai Umar itu, ya Umar kan mengkarakternya begitu ya, termasuk orang yang tidak bisa menerima Nabi itu meninggal. Ya, beliau ngamuk-ngamuk begitu ya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, akan saya bunuh. Begitu. Sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia sedang bermunajat kepada Allah sebagaimana Musa. Ya, dulu dihadirkan, dipanggil oleh Allah untuk bermunajat kepadanya. Nah, melihat kegaduhan itu, datanglah Abu Bakar As-Siddiq sebagai sosok sahabat yang dihormati, berkarisma begitu ya, dengan penuh wibawanya beliau memasuki rumah Nabi kita Muhammad SAW, menemui Aisyah istri Rasulullah, lalu kemudian masuk ke kamar beliau dan mengecup ya kening Rasulullah yang sudah menjadi jenazah. Beliau mengatakan, ya tibta ya Nabi, ya engkau tetap mewangi wahai Nabi, baik engkau ketika hidup maupun ketika meninggal dunia. Lalu kemudian beliau keluar ya menghadapi orang-orang yang gaduh, lalu kemudian beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang menyembah Muhammad. Ya, di sini Abu Bakar langsung menyebut nama Muhammad, tidak menggunakan Nabi. Fa inna Muhammadan qad mata. Ini kurang alif ya tulisannya. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Maka Muhammad telah meninggal dunia.
Wa man kana ya'budullaha, dan barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Mendengar ucapan Abu Bakar ini, seketika Umar tersadarkan bahwa Nabi Muhammad juga manusia biasa sebagaimana nabi-nabi dan rasul yang lain. Ya, beliau juga ada waktu ajalnya sehingga beliau meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu, mengapa saya kutip ya ucapan Abu Bakar ini? Untuk juga menjelaskan kepada kita bahwa Abu Bakar dalam konteks ini menyebut namanya langsung, nama beliau langsung Muhammad, itu dalam konteks untuk mendudukkan Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, yakni untuk menafikan aspek uluhiyah, ya, aspek ketuhanan yang itu disematkan kepada Nabi Muhammad, ya, untuk melarang bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa, tidak memiliki predikat ketuhanan, maka tidak disebut sebagai nabi di sini, tapi Abu Bakar menyebutnya dengan namanya langsung. Nah, hadis tadi itu juga ada yang mensarah dalam konteks seperti ini, ya. Jadi mendudukkan Nabi Muhammad sebagai hamba di antara hamba-hamba seperti kita, maka disebut dengan Muhammad. Tetapi ada pula orang yang tetap menganggapnya sebagai hadis gharib, karenanya predikatnya Hasan tadi. Nah ini karena terasa aneh, kita saja memanggil ayah kita dengan panggilan abah, bapak, ayah, kan gitu loh. Atau orang Madura yang ada di Amerika mungkin daddy begitu ya manggilnya. Ya toh. Ya ada tetangga saya, ya, orang Bondowoso, itu anaknya manggil daddy gitu ya. Padahal orang Bondowoso keturunan Madura begitu ya. Daddy manggilnya itu. Ya kan? Ya, papa misalnya toh. Tidak ada yang namanya dul itu gitu ya. Tidak seperti orang barat yang kadang-kadang manggil nama ayahnya kan langsung jangkar gitu. Ya. Betul Bapak Ibu ya. Bahkan dengan tetangga kita kan jarang kita yang jangkar gitu ya. Kita panggil Pak, ya toh? Atau kalau anaknya namanya siapa Prapto, ya, Pak Ne Prapto kan gitu toh. Untuk satu panggilan. Ya. Nah, inilah keistimewaan di antara keistimewaan Nabi gitu ya. Ya. Kita dianjurkan untuk memanggil dengan predikatnya. Ya. Ayyuhan Nabi, ya Rasulullah, dan sahabat-sahabat juga demikian. Walaupun ada ya satu riwayat ya cerita tentang orang Syiah di Jakarta yang mengambil perkataan Abu Bakar, ceritanya sama, sejarahnya sama, tapi dipelintir, ya, dipelintir. Itu lihat tuh si Abu Bakar, kan orang Syiah kan membenci Abu Bakar, Umar ya. Itu tuh lihat Abu Bakar, nggak sopan sama sekali dengan Rasulullah. Masa itu ketika Rasulullah meninggal dikatakan tuh Muhammad udah mati itu begitu. Nah, diterjemahkan itu, perkataan ini diterjemahkan dengan ala Betawi yang seperti itu gitu ya. Gitu ya. Jadi inilah kadang-kadang kita ini harus tahu, belajar sesuai dengan sejarah dan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena kadang-kadang teksnya sama tapi dipelintir demikian rupa. Seakan-akan bahwa Abu Bakar itu tidak sopan menafikan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Padahal Abu Bakar mengatakan itu dengan mengatakan nama Muhammad tidak disertai dengan Nabi atau Rasulullah untuk mendudukkan bahwa Nabi manusia biasa yang itu bisa mati seperti kita gitu ya. Nah ini untuk apa? Menafikan, jangan sampai kita menyematkan sifat-sifat ketuhanan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi walaupun demikian, kita tetap ya memanggil Nabi dengan ya Yuhan Nabi, ya Rasulullah gitu ya, sebagai bentuk keistimewaan Nabi, sebagaimana Allah memanggilnya dengan sebutan itu. Nah, yang rada aneh kadang-kadang di Muhammadiyah ya, serasa menyebut Sayyidina itu menjadi aneh begitu ya. Ya toh? Ya, sehingga menjadi kritik dari saudara kita seringkali itu orang Muhammadiyah itu gak sopan-sopannya sama Nabi begitu ya. Nah, lalu kemudian di dalam sholawat Nabi ditambahi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai wujud tadi itu. Ya, meniru bagaimana Allah memanggil nabinya dengan tidak namanya, tetapi ditambahi dengan ayyuhan nabi. Nah, itu. Maka dianalikan itu dalam sholawat pun kemudian ditambahi ala sayyidina Muhammad. Ya, boleh-boleh saja, tidak ada yang salah. Saya juga setuju dengan itu. Tetapi di dalam sholat, ya, halo Bapak Ibu, ya, di dalam sholat, ya, sebisa mungkin kita tidak menambahkan sesuatu yang itu tidak diajarkan oleh Nabi. Karena yang kita takutkan itu menjadi bid'ah. Karena sholat itu adalah ibadah mahdho, di mana syarat dari ibadah mahdho itu adalah ucapan dan perbuatannya, tindakannya, ya seperti apa adanya dalil yang dituntunkan kepada kita. Nah, Nabi kita Muhammad SAW menuntunkan bersolawat di dalam tahiyat kita. Itu kan pakai ayyuhan nabi juga ya. Tapi dalam solawatnya tidak ada sayyidina di situ. Maka di dalam sholat kalau saya ya apa adanya. Ya. Ya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi memang begitulah yang diajarkan. Wa bidzalika umirtu, kan begitu dah. Begitulah aku diperintahkan. Maka di dalam sholat ya memang merupakan ibadah mahdho, seperti itu yang diajarkan, ya itu yang kita ucapkan. Tetapi di luar sholat, ketika kita bersolawat, monggo saja. Mau ditambahkan sayyidina, silakan. Karena sering menyebut sayyidina Muhammad di luar sholat, ya, lalu kebiasaan terbawa di dalam sholat. Nah ini yang seringkali kemudian ada orang yang mengkhawatirkan. Nah itu gimana? Disebutnya bid'ah hasanah. Nah untuk kehati-hatian orang Muhammadiyah itu begitu. Ya kalau di luar sholat mau bersolat kepada Nabi tambahi sayyidina boleh, tapi kalau di dalam sholat ya untuk berhati-hati takut terjatuh dalam bid'ah ya walaupun itu hasanah atau apa begitu, lalu kemudian sayyidinya tidak dipakai. Nah, saya juga sering begitu dalam khutbah misalnya atau dalam apa ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita akan dianjurkan untuk bersolawat. Ya, karena kita dianggap sebagai di antara orang yang bakhil, itu adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi disebutkan, kita diam saja, tidak bersolawat kepadanya. Nah, silakan boleh menggunakan Sayyidina Muhammad sebagai wujud kita mengikuti bagaimana Allah mengistimewakan Nabi Muhammad dengan memanggilnya ayyuhan nabi. Nah ini saya mencoba mengambil posisi ya moderat saja, tengah-tengah begitu. Tetapi dalam sholat ya kita upayakan seperti apa yang dituntunkan oleh Nabi tanpa ada kata sayyidina. Nah, ini kalau kita sadar dalam sholat, insya Allah kata sayyidina nggak masuk gitu ya. Tapi nek sholatin beliang-beliang mulutnya yang mengucapkan yang biasa menyebut Sayyidina Muhammad jadi masuk juga begitu ya. Nah ini hati-hati untuk juga mengedukasi diri kita agar selalu memasang kewaspadaan dan kesadaran ketika kita sedang sholat. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa dipahami ya maksud saya ya. Nah ini nanti jangan sampai kemudian keliru. Pak Amin membolehkan Sayyidina begitu ya. Ya. Artinya konteksnya harus kita lihat ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat Jibril memanggil Nabi dengan namanya ya Muhammad. Ya, di antara sarah hadis ini adalah dalam konteks Nabi sebagai hamba sebagaimana hamba-hamba Allah yang lainnya. Ya, bukan dalam konteks beliau sebagai Nabi, sehingga nasihat ini bisa untuk siapapun ya kita. Nah, apa isi nasihatnya? Ismasyita, ya hiduplah kamu sesukamu. Ya, sakarmu wis kate urip bahasa kasar ya. Nah,
Kata urip pencilaan wis terserah. Tapi ingatlah kalau kamu pun pasti akan mati, gitu ya. Ini kepastian yang pertama. Tidak ada orang yang tidak mati, pasti mati, gitu ya. Walaupun pakai susuk apa begitu ya, misalnya untuk keabadian atau apa, ya pasti mati, begitu ya. Nah, ini orang Jawa ya. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Nah, poin yang pertama ini sebenarnya mengingatkan kita tentang kematian, Bapak Ibu. Artinya kita kalau memang tidak punya rasa malu, mungkin kita bisa melakukan apapun di dalam hidup kita. Hidup kita mau kita format, mau kita model apapun, ya stylenya bagaimana, kita bisa lakukan itu. Tetapi karena kita ini Muslim, lalu kemudian kita ini juga akan mati dan kita punya kehidupan pasca kematian, maka kemudian hidup kita ini menjadi kita atur tidak sedemikian rupa. Tetapi sebisa mungkin kemudian kita manage sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ini satu perkataan yang sebenarnya sindiran buat kita ya. Perkataan yang bersifat apa istilahnya? Majazi gitu ya. Misalnya pada orang biasanya yang tidak bisa diberi nasihat itu kan, wes karepmu, peurip, apa wes terserah. Nah, anak kita kalau sudah nuwakal terus kemudian kita kan bilang begitu ya. Tapi ingat ya, gak usah mulai kan. Misalnya kayak begitulah kira-kira konteksnya ya, untuk menunjukkan kepada kita gitu ya. Ya, kalau memang mau hidup dengan pilihanmu terserah gitu ya. Saya jadi teringat cerita ada seorang dosen di UAD begitu ya, Universitas Ahmad Dahlan. Ya, punya anak perempuan mahasiswa gitu, ya, aktivis begitu ya. Kalau pulang itu malam begitu, lama-lama bapaknya jengkel juga. Langsung diambil duit 5 juta. Nih duit, ambil sana pergi cari kos, gak usah pulang sekalian gitu. Dikandani bolak-balik jam 9 wis kudu nang oma kok. Gak apa pulang malam gitu. Nah, itu kan sebenarnya sindiran juga ya. Kalau udah nggak mau diatur dah sana. Ambil kos sudah nggak usah pulang sekaligus nih duit kan begitu dah. Nah isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu gitu ya, karena memang nggak bisa diatur, tapi ingat kamu ada batasnya, pasti kamu akan gitu ya. Nah jadi nasihat yang pertama ini mengingatkan kita tentang kematian yang merupakan akhir dari segala kesenangan dan kesedihan hidup kita di dunia ya. Kita mau apapun hidup kita, kita atur, kita manage, kita pilihkan stylenya, gayanya, ya, terserah, gitu ya. Tapi ingat bahwa semua itu ada batasnya, itu ya. Nah, kematian sebagaimana kita pahami adalah sesuatu yang pasti terjadi, tetapi tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana. Nah ini. Jangan sampai kemudian hidup kita ini ngawur, terserah kita, tanpa aturan, yang penting happy, gitu ya. Motonya gimana? Don't worry, be happy, gitu ya. Jangan takut untuk gembira, lalu hidupnya sakar PDW, gitu ya. Lupa bahwa ya kita bisa kedatangan ajal kita kapanpun juga. Yang kita takutkan adalah ketika kita pas merasakan maksiat tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita. Ini yang kita naudzubillah min dzalik, kita yang tidak kehendaki. Nah ini, oleh karenanya ya, apa yang diinginkan dari nasihat ini kepada kita, kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kematian dengan beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Nah ini, jadi inti dari nasihat ini sebenarnya ini gitu ya. Ya, kita selalu bersiap-siap ya bahwa kematian akan tiba. Ya, kadang-kadang baktah kalau dalam bahasa Arab ya, secara tiba-tiba tak terduga gitu ya. Nah, di mana kita sudah menyiapkan itu dengan beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, Bapak Ibu, memang ada orang-orang tertentu itu ya tentu qadarullah gitu ya. Orang yang banyak melakukan kemaksiatan, tetapi ketika meninggal tidak dalam kondisi bermaksiat. Ada yang begitu. Ada pula orang yang dia punya biasa berbuat baik, ternyata ketika meninggal pas lagi tidak berbuat baik.
Ada juga begitu. Tapi kan itu tidak menjadi hukum alamiah gitu ya. Hukum alamiahnya adalah orang yang berkubang dalam maksiat biasanya juga kemudian matinya dalam maksiat. Orang yang baik biasanya matinya juga dalam kebaikan. Biasanya begitu. Kalaupun ada yang tidak biasa berarti ya itu sudah kehendak Allah. Tapi kan jarang begitu loh. Masa kita mau milih yang jarang-jarang begitu? Iya kalau pas tepat karena rahmat Allah kemudian kita dimatikan dalam kondisi tidak bermaksiat gitu ya. Tapi kalau hukum alamiah ini yang berlaku gimana? Makanya lebih baik kita yang pilih yang wajar-wajar saja. Kita biasakan kehidupan kita ini baik ya, sehingga ya mudah-mudahan kita dimatikan juga dalam kondisi baik. Kan begitu toh Bapak Ibu? Kecuali orang yang betul-betul berani itu memilih yang di luar kebiasaan itu ya. Nah, tentu kita tidak demikian. Oleh karenanya, kita selalu isi kehidupan kita itu dengan amal soleh, dengan meninggalkan kemaksiatan. Inilah yang disebut dengan takwa. Inilah yang disebut dengan ketaatan itu. Ya, definisi taat yang populer dulu gimana? Ya, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, ini yang terus kita lakukan sebagai bentuk persiapan di dalam kehidupan kita bahwa kematian itu akan datang menjemput kita dan ada kehidupan pasca kematian. Nah ini. Nah, Bapak Ibu, di antara buah mengingat kematian gitu ya, satu menghilangkan ketergantungan hati kita terhadap dunia. Nah, ini yang kita sebut dengan hubbud dunya itu. Ya, udah pernah kita bahas ya di dalam nasihat-nasihat sebelumnya. Dengan kita selalu mengingat kematian, bahwa mati itu bisa datang tiba-tiba, maka keterikatan hati kita dengan dunia itu bisa kita hilangkan. Ya, kegilaan kita terhadap dunia dan ketamakan terhadap kesenangan-kesenangan duniawi bisa kita tekan, minimal bisa kita minimalisir begitu ya. Nah ini bisa kita kendalikan. Lalu juga bisa memperpendek angan-angan ya, angan-angan kita terhadap dunia ini yang disebut dengan penyakit tulul amal. Nah ini pernah juga kita bahas di dalam nasihat sebelumnya. Ya, orang yang hidupnya kemudian sakar PDW masyikta tadi itu bisa jadi karena dia terbuai tulul amal, panjang angan. Ya, seakan-akan dia akan hidup selamanya gitu ya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Maka mengingat kematian menjadi penting, terutama kata Nabi, ingatlah mati ketika kita sedang sholat. Ya, agar kemudian kita menganggap bahwa sholat kita ini bisa jadi adalah sholat yang terakhir kali kita lakukan. Lalu kemudian sholat kita menjadi sholat yang betul-betul, sholat yang berkualitas. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu ya? Ya memang tidak mudah, tapi terus mari coba kita terus biasakan begitu ya. Lagi sholat itu sembilan yang pikirannya nanti begitu ya. Nah, ya. Yang kemudian oleh Anwar Zaid disebut sebagai sholatnya apa ya istilahnya itu? Kalau dong ser itu pas lagi dong ya sholat, kalau nggak lagi dong ya nggak sholat gitu ya. Tapi ada satu lagi istilah Anwar Zaid itu apa ya? Jadi sholat itu ya sholat, tapi pikirannya sembelihut kemana-mana begitu. Ya khusyuknya hanya 1 menit begitu ya, tapi sisanya sembelihut nanti dia. Eling panganan sing durung ditutup lah, eling jemuran sing ceblok lah dan lain sebagainya. Ya ini. Jadi mari kita coba edukasi diri kita agar ibadah kita menjadi berkualitas. Di antaranya di dalam sholat kita ingat mati. Ya, untuk membuat bahwa sholat kita ya adalah sholat yang terakhir sehingga kita betul-betul menyiapkannya dengan penuh kekhusyukan. Tapi kadang-kadang apa ya, setan itu luar biasa ya. Jangan-jangan dia membisikkan di hati kita, itu kan pura-pura aja seakan-akan menganggap mati udah dekat gitu ya. Kadang-kadang begitu bisikkan di dalam
hati kita, gitu ya. Dia menggoda tapi kita alah itu kan ya pura-pura aja begitu ya. Nah, memang setan sifatnya begitu. Ya, beda setan dengan nafsu itu di situ. Kalau nafsu kita paksa berhenti, dia tidak punya jalan keluar lain. Dia akan nurut gitu ya. Tetapi kalau setan dia membujuk kita tidak mau, dia tidak berputus asa. Dia mencari jalan yang lain. Selalu begitu. Ya, selalu begitu. Itu setan itu. Gitu ya. Maka caranya gimana ya? Ya jangan terbuai gitu ya. Jalan satu kita tutup, dia cari jalan lain, kita tutup lagi begitu. Dan memang kehidupan adalah perjuangan kita melawan bisikan setan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mencontoh mereka-mereka yang ahli akhirah. Ya, ahli akhirat. Di mana mereka tidak memiliki panjang angan terhadap dunia. Hanya mengharapkan kehidupan di negeri yang kekal, yaitu negeri akhirat. Dan kita diajarkan bahwa kita punya kehidupan pasca kehidupan dunia kita, yaitu kehidupan akhirat yang lebih abadi. Nah, sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Ankabut, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Wa mal hayatud dunya illa la'bun walahun, gitu ya. Ya, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kalau mereka mengetahui, maka ahli akhirat itu orientasinya ya akhirat, kehidupan yang lebih abadi. Dia hidup di dunia iya, tetapi menjadi modal, ya, menjadi mazro'ah kata Nabi, menjadi dunia ini menjadi sawah tempat kita bercocok tanam, yang itu persiapan ya untuk panen nanti di akhirat. Nah ini. Nah itu diantara buah dari mengingat kematian, agar hidup kita ini selalu kita orientasikan pada akhirat kita. Nah, maka hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mati. Maknanya adalah hendaklah kita mempersiapkan diri yang tujuan akhirnya ya adalah kematian, yakni menyiapkan diri untuk sesuatu setelah kematian. Nah, ini seperti yang disarah oleh penulis Faidul Qadir gitu ya. Ya, kitab Faidul Qadir. Oke. Poin yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah, kasihilah siapapun sesukamu. Tapi ingatlah gitu ya, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Sekali lagi ini juga kepastian bahwa kita tidak akan pernah selamanya bersamanya. Orang yang engkau cintai gitu ya, seperti Pak Habibie dan Ainun begitu ya, ya akan berpisah juga, ya. Ada yang lihat filmnya Ainun Habibie ya, untuk menunjukkan cinta sejati begitu tak? Nah, setelah Bu Ainun meninggal lalu kemudian Pak Habibie mulai turun kesehatannya dan sebagainya, gitu ya. Tapi tetap akan berpisah. Ya, sedasar apapun cintamu kepada kekasihmu, tetap saja dia akan berpisah denganmu. Nah, ini mengingatkan kita tentang perpisahan, Bapak Ibu. Bahwa perpisahan pasti terjadi, tidak akan selamanya kita terus berlanjut, gitu ya. Walaupun cerita tentang apa ya, keengganan untuk berpisah itu sering kita saksikan dalam drama kehidupan kita. Kita melihat misalnya waktu haji itu ada orang tua-tua, yang satu pakai sama-sama pakai roda, pakai dituntun roda itu ya, waktu haji itu dituntun sama petugas haji yang satu dengan yang lain, nggak mau berpisah itu ya. Luar biasa itu ya, dia lupa bahwa nanti juga akan berpisah. Nah ini, nah siapapun yang kita cintai di dunia, baik keluarga, sahabat atau kekasih, pasti akan berpisah dengan kita suatu saat nanti. Ya, nasihat ini mengingatkan kita tentang itu, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, kepastian yang pertama adalah kematian. Yang kepastian yang kedua adalah keberpisahan. Oleh karena itu, mari kita hargai dan sayangi mereka yang ada di bawah tanggung jawab kita. Apakah itu karena diikat garis keturunan, ya anak kita, ponakan kita, ya, bapak ibu kita, itu garis keturunan, atau karena garis pernikahan, ya, suami, istri, gitu ya, dengan cara yang baik dan halal. Nah ini, ya,
sayangi mereka, hargai mereka, senyampang kita masih bersama mereka, tapi jangan keterlaluan sehingga kita melupakan bahwa kita juga akan berpisah dengannya. Caranya bagaimana? Yang baik dan dihalalkan, serta jangan terlalu bergantung dan terikat dengan mereka. Nah, sama halnya dengan hati kita, tidak terikat dan tergantung dengan dunia dan isinya, di mana di antara isi dari dunia adalah orang-orang yang kita cintai. Maka ya biasa saja, ya jangan terlalu, ya kalau sudah terlalu berarti lebay, ekstrim. Cintai mereka biasa saja, objektif, apa adanya. Kalaupun nanti berpisah, maka tidak ada keterikatan yang menyiksa kita. Tidak ada ketergantungan yang membuat kita kemudian lupa akan segalanya, menjadi stres dan lain sebagainya. Biasa saja. Ya, sebagaimana nasihat yang sering kita dengar ya, terhadap dunia ini ya biasa saja, gitu ya. Dalam bahasa yang lain, nggak usah serius gitu. Menjadi guru nggak usah terlalu serius, ya. Menjadi suami, menjadi istri juga nggak usah serius-serius. Nanti terlalu serius, stres, gitu ya. Itu stres. Ya, lihat anaknya nakal gitu ya, stresnya minta ampun gitu. Karena bisa jadi karena terlalu mencintainya, mengharapkannya muluk-muluk dan sebagainya. Biasa saja, gitu ya. Biasa saja. Nah, dengan cara yang baik dan dihalalkan tentunya ya. Nah ini, oke, jangan terlalu bergantung atau terikat dengan mereka. Nah. Nasihat yang ketiga, poin yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ya, dan berbuatlah sesukamu, fa innaka majziyun bihi. Tapi ingatlah, ini satu kepastian bahwa apapun yang kamu lakukan pasti akan dibalas. Ya, jadi nasihat ini mengingatkan kita tentang kepastian yang ketiga, adanya balasan. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan yang itu tidak diperhitungkan. Apapun itu, ya, yang merupakan hasil dari perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan di dunia, baik atau buruk, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah janjikan itu di dalam surat Zilzalah yang sering kita baca ya. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat ya kebaikan sebesar biji zarrah pun, nah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Demikian pula dengan siapa yang berbuat keburukan ya, sebiji zarrah pun pasti juga akan diperhitungkan. Oleh karenanya ya, i'mal ma syi'ta, berbuatlah terserah kamu, tapi ingatlah bahwa semua ada balasannya. Artinya apa di sini? Kita diminta untuk berhati-hati dalam tindakan kita. Kehati-hatian yang super duper inilah yang disebut dengan ketakwaan, al-wiqayah ya. Sebagaimana kita ingat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, kalau nggak salah sahabatnya, apa itu takwa wahai Amirul Mukminin? Ya, Umar yang bertanya, apa itu takwa, gitu ya. Lalu kemudian Ubay mengatakan, pernahkah Khalifah berjalan di satu jalan yang penuh onak duri dan di samping kanan kirinya ada jurang? Iya. Lalu apa yang Khalifah lakukan? Saya akan berhati-hati sekali untuk tidak menginjak duri atau kehati-hatian, waspada. Ya, sebagaimana nasihat Ronggo Warsito gimana ya? Tentang zaman edan itu. Kabeh wong sepodo edan, nek ra edan ora ketuman. Lalu gimana lanjutannya itu? Ya. Berbahagialah orang yang waspada gitu ya. Nah itu. Eling ya. Eling lan waspada gitu ya. Nah ini kehati-hatian. Jadi itu Bapak Ibu, inti dari nasihat yang ketiga, poin yang ketiga, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, agar kita berhati-hati dalam tindakan kita karena semuanya berbalas.
Tidak ada satu perbuatan pun yang itu dibiarkan begitu saja, pasti dibalas, serta selalu memohon ampun dan memperbaiki setiap kesalahan kita. Kita memang manusia biasa, mahalul khata' wan nisyan. Kita ini khata' yang selalu berulang kali berbuat salah, tetapi kita selalu memohon ampun dan selalu memperbaikinya. Nah ini, itu Bapak Ibu, jadi 3 poin dari nasihat yang diberikan, ya, diambil dari perkataan Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini sesuai yang ketiga dengan surat Fusilat ayat 40 di mana Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Berbuatlah terserah kamu apa yang kamu inginkan. Innahu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Tidak ada satupun tindakan kita yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Jadi inti dari makalah yang ke-9 ini apa Bapak Ibu? Ada 3 kepastian di dalam hidup kita yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah keberpisahan, dan yang ketiga adalah balasan. Nah, mudah-mudahan dengan 3 hal ini kita menjadi orang yang selalu waspada. Waspadalah. Ya. Ada pertanyaan? Ya, monggo, silakan. Mungkin agak menyimpang, tapi ini saya perlu tahu ya. Yang pertama adalah definisi dari bid'ah itu sendiri. Yang kedua, setahu saya bid'ah itu adalah dolalah, tetapi kok ada bid'ah hasanah. Terus yang ketiga, sholawat yang asli Allahumma sholli ala Muhammad itu bukan dengan lembut, tapi kok saya sering melihat justru untuk mengusir orang ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad terus buyar. Itu bagaimana? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang sensitif ini. Gimana kalau tanpa ini aja? Dimatikan dulu ini sensitif. Dia nanti ya. Wah, sensitif ini. Oke, pertanyaan yang pertama, apa definisi dari bid'ah? Bid'ah itu dari akar katanya bada'ah, gitu ya. Bada'ah itu artinya kreatif, begitu ya. Membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada, ya. Dan kreatif. Makanya badi'un itu orang yang kreatif itu dengan badi, ya. Maka bid'ah itu artinya kreativitas sesungguhnya, ya, mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Oke. Nah, itu namanya bid'ah secara bahasa. Ya, definisi bid'ah ini terminologinya dalam agama, ya, tergantung kepada cara pandang kita dalam menafsirkan agama, gitu ya. Nah, oke. Ini harus kita coba dudukkan, gitu ya. Nah, hadis Nabi menyebutkan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, gitu ya. Bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya ada di neraka. Nah, lalu kemudian orang memahami bid'ah itu dari perspektif yang berbeda-beda, ya. Muhammadiyah misalnya, ya, ini saya coba gunakan referensi Muhammadiyah saja, gitu ya. Itu memandang bid'ah itu pada aspek akidah dan ibadah, di mana itu tidak boleh ada sedikit pun tambahan, ya, di luar dalil yang dituntunkan. Ya, maka kalau itu dalam konteks atau dalam wilayah akidah atau ibadah, maka itu masuk bid'ah tadi. Ya, ya, tentu dolalah, gitu ya, tentu dolalah. Ya, karena prinsip dasar di dalam akidah dan ibadah yang dipahami oleh Muhammadiyah, ya, ya, itu adalah prinsip, ya, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal muasal dari segala bentuk ibadah itu haram. Ya, ini yang harus dipegang. Illa madalat dalilu ala wujubi, kecuali ada dalil yang mewajibkan.
Jadi semua perilaku peribadatan, ucapan, tindakan, itu pada asalnya itu tidak dibolehkan, haram hukumnya. Ya, menyembah pohon haram, ya toh? Enggak boleh. Ya. Illa madalat dalilu ala wujubi, kecuali ada dalil yang mewajibkan itu. Tidak membolehkan, tetapi mewajibkan itu. Nah, ini prinsip di dalam ibadah dan akidah itu yang dipegang. Ya. Maka kalau tidak ada dalilnya, kok dia kemudian menambahi atau mengurangi, maka ini namanya bid'ah. Nah, ini baik-baik kita tempatkan ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau di luar ibadah dan akidah? Nah, atau yang disebut dengan muamalah. Nah, Muhammadiyah justru menganjurkan dalam tanda ketik kita melakukan bid'ah atau kreativitas. Istilah Muhammadiyahnya apa? Dinamisasi. Kalau yang pertama tadi apa? Tasfiyah atau purifikasi. Gerakannya itu disebut dengan gerakan purifikasi, pemurnian. Makanya Muhammadiyah itu dalam hal ibadah dan akidah, dia berupaya memurnikan semurni-murninya seperti dalil yang dituntunkan oleh Nabi. Nah itu, jadi prinsipnya di situ, purification. Walaupun kata purifikasi sendiri itu sebenarnya bukan muncul dari orang Muhammadiyah, tapi dari peneliti asing yang meneliti tentang gerakan Muhammadiyah ini. L. Peacock atau siapa gitu namanya, saya lupa. Itu menyebut dia gerakan Muhammadiyah itu gerakan purifikasi, gerakan pemurnian, memurnikan aspek ibadah dan akidah dari segala hal-hal yang itu bukan dari Islam, artinya tidak ada dalilnya. Karena dulu Islam didakwakan di Nusantara ini melalui jalur infiltrasi kultural, penyusupan budaya. Ya, saya baru dengar dari Ustadz siapa ya, yang dulu saya pernah menjelaskan, ada satu obrolan antara Sunan Kalijogo dengan Sunan Kudus atau Sunan Giri gitu ya. Ketika Sunan Kalijogo ingin mencoba menggunakan kreativitas dakwanya dengan menggunakan budaya lokal gitu ya. Gitu ya, budaya lokal. Ya, untuk langsung mengajarkan Islam kepada orang Jawa itu kesulitan gitu ya. Karena memang tidak dipahami oleh mereka. Maka digunakan kemudian budaya lokal. Ya, konon katanya begitu. Lalu ada sunan lain yang mengkritisi itu. Yang saya khawatirkan, Sunan Kudus atau Sunan Giri kalau nggak salah, Sunan Kudus. Yang saya khawatirkan nanti lama-kelamaan ini dianggap sebagai bagian dari Islam. Nah, kata Sunan Kalijogo, ya beliau juga memiliki dalil gitu ya. Dalilnya itu adalah dakwahnya Nabi Ibrahim katanya. Ya, yang menceritakan tentang menyembah apa namanya? Bintang begitu ya. Ternyata bintang kemudian hilang. Lalu kemudian komar gitu ya, yang lebih besar tapi kemudian juga hilang gitu. Lalu matahari. Nah, lalu kemudian menemukan bahwa yang aku sembah adalah yang menciptakan semua itu, yang dia tidak bisa hilang gitu ya. Kasarnya begitu. Nah, selama ini yang kita pahami ayat itu kan seakan-akan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah mencari Tuhan sehingga pernah nyoba menyembah bintang, menyembah bulan, ya tak? Padahal Nabi Ibrahim itu tidak pernah, dia sejak kecil itu menyembah selain Allah. Wa ana awwalul muslimin, kata Nabi Ibrahim. Jadi sejak awal beliau itu sudah bertauhid.